mati dia. Kita kepanasan memang, tapi pada akhirnya api itu akan mati. Dan disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kalau diuji sedikit aja, diuji dengan cemooh-cemooh sedikit aja oleh orang lain, ketika kita berpegang sama sunnah, lalu mundur, gak lagi mau meneruskannya, berarti dia tidak akan selamat. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa membuktikan cinta kita kepada beliau dengan mencintai sunnahnya. Apa yang beliau suka kita ikut suka, apa yang beliau benci kita ikut membencinya. Itulah arti cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya kita cinta kepada apa yang beliau benci, dan kita benci pula kepada apa yang beliau suka, berarti cinta kita dusta. Dan bukan cinta seperti itu yang akan menyelamatkan. Ikhwati fillah, mudah-mudahan semua kita insyaallah pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian Maqasidus Syariah, mencoba untuk menggali hukum dan hikmah yang ada di balik penetapan syariat yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah perbincangkan soal urgensitas pentingnya Maqasidus Syariah melalui ungkapan yang diucapkan oleh ulama-ulama besar. Ada Imam Syatibi, ada Imam Al-Ghazali, ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang ungkapan mereka itu menunjukkan bahwa Maqasidus Syariah itu sangat penting sekali untuk dipahami dan didalami. Bahkan Maqasidus Syariah dalam kajian kontemporer itu bisa dijadikan sebagai salah satu metode untuk menjawab problematika kontemporer dalam kehidupan kita. Karena masalah tak pernah berhenti. Setiap waktu ada masalah baru. Sementara ayat Al-Quran sudah tidak ada lagi yang akan turun. Hadis Nabi segitu-segitu aja, tidak akan bertambah lagi karena Nabi kita sudah wafat. Nah, bagaimana caranya masalah yang tidak pernah berhenti dapat dijawab oleh landasan moral yang memang sudah berhenti? Oleh karena itu, satu sisi yang akan menjawabnya itu adalah maqasid asy-syariah, dengan memandang atau dilihat dalam perspektif tujuan syariat, di mana tujuan syariat itu sendiri adalah jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah, meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Itu alhamdulillah sudah kita coba berikan gambarannya. Sekarang insyaallah kita akan coba masuk pada definisi dari maqasidus syariah itu sendiri. Karena memang maqasidus syariah seperti yang dimunculkan idenya oleh Syekh At-Tahir Ibnu Asyur, itu maqasidus syariah layak untuk menjadi satu bidang ilmu yang tersendiri sama dengan ilmu-ilmu lain. Jadi kalau selama ini kita mengenal ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu kaidah fikih, itu sudah menjadi ilmu, masing-masing sudah menjadi ilmu hadis, ilmu tafsir. Maka beliau mengusulkan agar maqasidus syariah itu juga menjadi satu bidang ilmu tersendiri yang terpisah. Karena dulu maqasidus syariah itu pembahasannya oleh para ulama itu masuk dalam ilmu usul fikih. Jadi menyatu dengan ilmu usul fikih. Dan lebih sempit lagi ketika para ulama usul bicara pada bab qiyas. Jadi ada qiyas, nanti qiyas itu ada rukunnya, ada asal, ada furu, ada hukum asal, ada illat.
illat hukum asal itu. Ketika bicara illat, ketika itulah baru nanti para ulama bicara seputar maslahat. Yang mana pembicaraan maslahat itu merupakan bagian dari pembicaraan pada maqasid syariah. Jadi ia menjadi bagian dari usul fikih. Tapi setelah dikembangkan oleh para ulama, memang pantas maqasid syariah menjadi sebuah ilmu terpisah, karena dia secara epistemologi, ontologi, aksiologi, ilmu kan biasa dilihat dari 3 sisi ini. Usul fikih punya semuanya, dan maqasid syariah punya apa yang ada pada ilmu-ilmu yang lain itu. Dia punya epistemologinya, dia punya ontologinya, dia punya aksiologinya. Oleh karena itu malam hari ini kita akan coba lihat insyaallah ta'rif, definisi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan maqasid asy-syariah. Semua kita sudah tahu bahwa kata maqasid syariah itu terdiri dari 2 kata. Kalau dalam ilmu nahwu, istilah maqasid syariah itu disebut dengan tarkib idhafi. Jadi dalam ilmu nahwu itu kan dibicarakan berbagai macam bentuk tarkib. Tarkib itu susunan kata. Ada tarkib wasfi, ada tarkib masji, ada tarkib idhafi istilahnya. Tarkib idhafi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata majmu'. Tarkib idhafi, mudhaf wa mudhafun ilaih. Kata majmu'. 2 kata yang masing-masing punya makna tapi disatukan menjadi satu maksud, satu tujuan. Maka ada kata maqasid dan ada kata syariah. Maqasid syariah. Maqasid itu sendiri itu sesungguhnya sudah menjadi bahasa kita. Kata maqasid itu sendiri karena ia merupakan jamak atau bentuk plural dari kata maksud atau maksad. Maksud kan sudah jadi bahasa kita itu. Maksud tujuan. Maka maqasid itu merupakan jamak dari kata maksad atau maksud. Sedangkan syariah ini secara bahasa ya. Kalau syariah ya tentu saja kita sudah paham apa yang dimaksud dengan syariah. Kalau secara bahasa sering diartikan syariah itu dengan jalan menuju sumber air. Itu yang sering kita lihat arti secara bahasanya. Coba aja buka nanti buku-buku yang bicara tentang definisi syariah, mesti mereka mendefinisikan itu. Karena memang secara bahasa seperti itu. Jalan at-tariqah menuju sumber air. Itu arti dari kata syariat. Dan ternyata kalau dibawa kepada makna syariat yang dalam istilah syar'inya ya memang menuju sumber juga. Dan sumber air yang dimaksud di sini adalah air kehidupan. Air kehidupan yang dimaksud bukan kehidupan fisik, tapi kehidupan jiwa, kehidupan ruh. Karena jiwa kita akan hidup dengan syariat, sebagaimana fisik kita hidup dengan air. Kalau dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan segala sesuatu itu menjadi hidup dengan air. Betul itu. Nah sekarang kalau syariat bagaikan air, maka hanya dengan syariatlah jiwa kita akan hidup, hanya dengan syariatlah jiwa kita akan selalu bersemangat. Ketika ada seorang diri, satu jiwa yang di dalamnya tidak ada pemahaman syariat sama sekali, maka ia bagaikan orang yang sudah mati. Maka perlu kita belajar. Orang yang punya waktu tapi tak mau belajar, atau orang yang menghabiskan waktunya tanpa mendapatkan ilmu, maka lewat aja di depan dia takbirkan 4 kali. Kata Imam Syafi'i. Jadi barang siapa yang tidak mau bersusah-susah untuk mendapatkan ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafati, maka takbirkanlah dia 4 kali, karena sesungguhnya dia sudah mati, hilang jiwa yang sesungguhnya. Maka syariat hanya akan hidup, jiwa hanya akan hidup dengan syariat. Man fatahu ta'limu waqta syababi, ini kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati.
Barang siapa yang hilang semangat belajarnya padahal dia masih muda, fakabbir alaih, maka takbirkan aja di arba'an, 4 kali liwafatih, karena sesungguhnya dia sudah wafat. Baik, sedangkan definisi secara terminologi itu kita bisa lihat dari banyak redaksi definisi yang disampaikan oleh para ulama. Kita akan ambil 2 atau 3 saja untuk mewakili definisi yang banyak itu, agar kita paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Kita harus awali dari definisi ini sebelum kita menuju kepada pembahasan yang tentu saja akan lebih mendalam. Menurut Allal Al-Fasi itu adalah salah seorang dari ulama maqasidus syariah yang berasal dari Maroko. Fasi itu Fes itu salah satu dari provinsi yang ada di Maroko. Apa kata beliau? Yang maqasidus syariah itu adalah al-ghayatu minha wal asrarul lati wada'aha asy-syari'u 'inda kulli hukmin min ahkamiha. Ini definisi dari maqasid asy-syariah. Yang dimaksud dengan maqasidus syariah itu adalah al-ghayatu minha, tujuan dari syariat itu sendiri ditetapkan, wal asrarul lati wada'aha asy-syari' 'inda kulli hukmin min ahkamiha, dan rahasia-rahasia, hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh syari'. Syari' itu adalah Allah, karena dia yang menetapkan syariat. Jadi rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat syariat, inda kulli hukmin min ahkamiha, yang terdapat pada setiap hukumnya. Jadi tujuan syariat atau rahasia-rahasia yang ada di balik penetapan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh penetapan syariat? Hukum wajib itu penetapan syariat. Hukum haram itu sebagai sebuah syariat. Satu bentuk ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dan di balik semua penetapan hukum itu ada al-ghayah, ada al-asrar. Ada tujuannya, ada rahasianya. Rahasia itu ya alima man alima wa jahila man jahila. Ada yang tahu, ada pula yang tidak. Tapi yang jelas mustahil di balik satu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah lalu di baliknya tidak ada tujuan apa-apa. Mustahil. Pasti ada. Ini definisi dari Allal Al-Fasi rahimahullah. Salah satu dari definisi yang lain, redaksinya agak berbeda, cuma sesungguhnya intinya sama. Di antaranya adalah Muhammad Sa'ad Al-Yubi. Muhammad Sa'ad Al-Yubi ini salah seorang dari sekarang sudah profesor beliau itu. Dulu waktu saya S1 di Madinah, beliau yang mengajar kami ilmu usul fikih. Muhammad Sa'ad Al-Yubi. Beliau punya buku Maqasidus Syariatil Islamiyah. Ada buku maqasidnya. Apa kata beliau? Al-maqasidu hiya, yang dimaksud dengan maqasidus syariah itu adalah al-ma'ani wal hikam. Al-ma'ani wal hikam. Spirit atau hikmah-hikmah allati ra'aha asy-syari'u fit tasyri' umuman wa khususan. Jadi hikmah-hikmah yang dijaga, yang dipelihara oleh asy-syari' Allah fit tasyri' dalam syariatnya, umuman wa khususan. Baik syariat itu nanti yang bersifat umum maupun syariat yang bersifat khusus. Min ajli tahqiqi masalihil ibad. Min ajli tahqiqi masalihil ibad. Untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Jadi bedanya dengan definisi yang pertama, tidak langsung menyebutkan secara terang untuk apa tujuannya. Yang jelas tujuannya ada, itu pada definisi yang pertama.
Tapi pada definisi yang kedua ini sudah disebutkan untuk apa sebenarnya, hikmahnya itu apa, tujuannya apa. Jadi min ajli tahqiqi masalihil ibad, untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Baik syariat yang bersifat umum ataupun syariat yang bersifat khusus. Berarti ada nanti syariat yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Ada hukum yang memang berlaku untuk semua. Ada hukum yang nanti berlaku khusus. Bahkan ada nanti di antara hukum yang berlaku hanya untuk satu orang saja dan tidak boleh lagi setelah itu diulang. Ada di antara hukum seperti itu. Dan itu wajar kalau memang ditetapkan oleh Nabi. Seperti umpamanya ada namanya, kalau nggak salah Abu Bardah. Beliau itu terlanjur menyembelih hewan korban sebelum sholat. Pada saat Nabi khutbah hari raya ketika itu, Idul Adha, Rasul mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, itu hanyalah sedekah biasa. Tapi barang siapa yang menyembelih setelah sholat, itulah korban yang sesungguhnya. Sementara dia sudah menyembelih. Datang dia nemui Rasulullah, pada ya Rasulullah, gimana caranya ini, saya sudah terlanjur menyembelih sebelum sholat, tapi dia ingin mendapatkan pahala kurban di tahun itu, dan dia ketika itu hanya memiliki 1 ekor anak kambing yang dalam hadis disebut dengan al-anak. Al-anak itu anak, justru bahasa kita kan anak kan, kambing yang belum cukup umur, dan hanya 1 itu. Oleh Rasulullah ketika itu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu kamu sembelih saja yang kecil tadi itu. Tapi Nabi bilang begini, la yujzi'u dzalika li ahadin ba'dak. Enggak boleh lagi dilakukan hal itu oleh siapapun sesudah kamu. Berarti itu hanya untuk beliau, dan hanya ketika itu. Nanti pun dia sendiri tidak bisa mengulang lagi, dia sendiri. Hanya dibolehkan bagi dia pada saat itu. Nah, jadi hukum itu ada yang umuman, ada yang khususan. Hukum yang berlaku umum ya puasa. Tapi bagi yang sakit ada keringanan. Puasa wajib. Bagi yang musafir ada pengecualiannya. Ada hukum khusus. Dan hukum khusus itu kan dalam kehidupan keseharian kita berlaku memang itu. Ada hal-hal yang apa namanya, yang dalam kehidupan keseharian kita pun membuat aturan, ada umum, ada khusus. Sebagaimana Allah dalam aturan syariatnya ada umum, ada khusus. Setiap ada lampu merah kita harus berhenti. Tapi ambulan boleh lewat. Pemadam kebakaran boleh lewat. Bahkan ada jalur-jalur khusus, umpamanya masuk satu tempat, ada jalur khusus yang untuk disabilitas umpamanya. Berarti hukum khusus, hanya dia yang boleh lewat situ. Ada memang. Kok bisa ada seperti itu? Pasti ada tujuan. Pasti ada maksud. Tidak mungkin dibuat-buat begitu aja tanpa ada. Nah, ternyata dalam syariat juga umuman wa khususan. Kita membuat aturan sebenarnya belajar bagaimana cara Allah dan Rasulnya juga menetapkan aturan-aturan yang ada. Nah, di balik semua itu li ajli tahqiqiha li maslahati al-ibad, atau min ajli tahqiqi masalihil ibad. Tujuannya semata-mata adalah untuk mewujudkan kemaslahatan al-ibad, semua hamba. Jadi syariat itu maslahatnya akan dirasakan oleh semua hamba. Siapa saja orangnya pasti akan merasakan kemaslahatan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga lah sebabnya ada hukum khusus tadi, agar yang khusus itu tetap mendapatkan
tetap mendapatkan kemaslahatan eh, dalam kehidupan dia. Ini dua contoh dari definisi ya, dua contoh definisi untuk maqasidus syariah. Saya kira cukup dua saja karena ada banyak definisi, ada dari Ahmad Ar-Risuni, ada Mustafa Makhdum, ada Mukhtar Al-Khadimi. Ini orang-orang baru, ini orang-orang masih hidup mereka itu. Artinya definisi dari definisi kontemporer gitu. Karena para ulama dulu memang tidak memberikan definisi juga secara jami' mani'. Imam Syatibi pun ketika ia merumuskan maqasidus syariah, banyak yang mengatakan bahwa dia tidak memberikan definisi secara khusus untuk maqasidus syariah. Karena beliau berbicara untuk orang-orang yang memang sudah mengerti sehingga tidak perlu lagi untuk didefinisikan. Namun belakangan karena maqasid sudah menjadi sebuah ilmu, maka para pakar kontemporer memandang perlu untuk didefinisikan. Dan itu memudahkan kita agar paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Jadi dari dua definisi tadi itu kita dapat ambil satu kesimpulan bahwa kalau kita bicara maqasidus syariah berarti kita bicara tentang berbagai bentuk hikmah, tujuan, rahasia di balik setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya Allah dan Rasul yang menetapkan hukum. Oleh karena itu sumber hukum itu, sumber utama hanya dua, Al-Quran, Sunnah. Sumber yang lain itu al-masadirut tabi'ah, sumber yang mengikut pada yang dua tadi itu. Tidak boleh dia keluar dari yang dua itu. Sehingga para ulama usul juga bicara, apakah akal bisa menetapkan hukum? Jawabannya tidak. Tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan oleh akal. Karena akal fungsinya hanya untuk memahami hukum, bukan menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum adalah Allah dan Rasul. Itulah sebabnya dalam definisi hukum syar'i itu, yang dimaksud hukum syar'i apa? Kata para ulama, khitabullahi ta'ala. Jadi hukum syar'i itu khitab Allah, titah, perintah yang datang dari Allah. Itu hukum syar'i. Akal tidak ada punya kemampuan menetapkan hukum. Jadi kalau ada orang hari ini ingin menetapkan hukum pakai akalnya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti tertolak dan tak mungkin untuk diterima. Jadi sekali lagi, yang menetapkan hukum hanyalah Allah dan Rasul, sementara akal memahami hukum. Kenapa Allah larang mabuk-mabukan? Akal nanti bisa menganalisa, oh rupanya mabuk itu begini, bisa menyebabkan kerusakan pada saraf, bisa merusak ekonomi, bisa merusak keluarga. Maka wajarlah nanti mabuk-mabukan, khamar itu, perjudian, semua diharamkan oleh Allah karena merusak. Akal bisa memahami itu. Dan boleh saja akal mencoba untuk menganalisa. Tidak dilarang itu. Bahkan kita harus menggunakan akal kita untuk membuat kita semakin yakin dengan keputusan Allah. Dan jangan nanti dicoba-coba gunakan akal kita untuk menentang sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah bilang ini, lalu akal kita bilang, nah ini kayaknya enggak nih. Mulai dia memainkan akalnya mamanya. Sementara Allah sudah mengharamkan. Umpama Allah mengharamkan riba. Sekarang ada orang bilang begini, kalau ekonomi kita mau maju, nggak ada cara selain pakai cara riba yang digunakan oleh orang barat. Boleh? Enggak boleh. Karena Allah sendiri yang sudah mengharamkan. Mungkinkah nanti ada analisa-analisa hukum lalu dirubah karena teknologi? Kan mungkin dulu orang paham aja begini, tapi sekarang ada teknologi. Mungkinkah nanti kemajuan teknologi bisa membantah hukum yang ada? Coba ditengok hukum tentang apa yang mau mereka bantah tentang teknologi, dengan teknologi itu. Saya berikan contoh, umpama masalah iddah.
Ya masalah iddah ini orang-orang liberal ya, macam-macam pemikiran mereka. Katanya laki-laki juga harus ada iddah. Kalau perempuan kan meninggal suaminya harus menunggu dulu baru bisa nikah. Sementara laki-laki pagi meninggal suaminya, istrinya, sore boleh nikah. Lupa dia, padahal belum pun meninggal sudah boleh menikah. Nah, sekarang ada iddah. Kenapa iddah itu dianjurkan? Untuk mengetahui apakah rahimnya ada janin atau tidak. Sekarang ada ilmu, ada ultrasonografi, USG. Nggak perlu nunggu berbulan-bulan tuh untuk mengetahui apakah rahimnya ada isi. Apakah dengan kemajuan teknologi ini nanti iddah tidak perlu? Datang alasan kedua. Alasan kedua, iddah itu diperlukan untuk memberikan kesempatan berpikir bagi suami istri yang bercerai, siapa tahu dua-duanya menyesal. Karena menyesal ingin kembali, adalah masa iddah. Kalau tidak ada masa iddah, tahu-tahu dia nikah, sementara dia mau kembali, tentu payah. Oh, kalau memang itu alasannya, kenapa kalau suaminya meninggal ada iddah juga? Kan tidak mungkin kembali kalau sudah meninggal. Sekarang ada teknologi, suaminya meninggal, apakah iddah tidak diperlukan? Wajib ada iddah. Karena tinggal satu hikmah yang terakhir. Apa hikmah yang terakhir itu? Itu adalah ta'abbudiyah. Jadi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, sesungguhnya dia sedang beribadah mentaati Rabbnya. Jadi perempuan yang mentaati masa iddah itu, dia sedang menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan dia berpahala. Sebagaimana kalau dia tidak taat dengan iddahnya lalu dia nikah, berdosa tidak dia? Ini bukti bahwa di situ ada persoalan ta'abbud. Jadi jangan sikit-sikit nanti, oh ini kan teknologi sudah canggih ini. Apa yang tidak pernah ada pada masa dulu sekarang bisa diketahui. Lalu mau dirubah gitu aja? Tidak. Kalau dirubah juga berarti kita telah mengedepankan akal kita daripada syariat. Akal itu penting, tetapi harus tunduk kepada syariat. Syariat itu bagaikan matahari, sedangkan akal itu bagaikan lilin. Di tengah gelap gulita di malam hari, pakailah lilin itu. Tapi apakah di siang hari ketika matahari terbit kita pasti perlu lilin? Tidak. Maka orang-orang yang ingin membantah syariat dengan akalnya, dia ingin melawan cahaya matahari dengan cahaya lilin. Mustahil. Nah, oleh karena itu, maqasidus syariah, apa yang ada di balik syariat perlu untuk didalami, tapi sekali lagi, karena ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka akal kita harus tetap tunduk. Walaupun ada di antara persoalan dalam agama kita, dalam syariat kita, yang memang dapat terjadi perubahan disebabkan oleh perubahan waktu, perubahan tempat. Itu jelas, itu barangkali akan ada saatnya nanti kita bicarakan. Karena Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, murid utamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu adalah Ibnul Qayyim. Beliau merumuskan satu kaidah, dan kaidah yang dirumuskan beliau sangat berpengaruh dalam ilmu maqasidus syariah itu. Apa kata beliau? Taghayyurul ahkam aw la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ashkhas wal niyat wal awaid. Jadi tidak tidak diingkari atau dibolehkan nanti terjadinya perubahan hukum atau perubahan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan ashkhas, kepribadian masing-masing pribadi itu bisa berubah hukumnya. Wan niyat wal awaid, atau perbedaan niat dan perbedaan tradisi. 5 hal dalam kaidah itu yang beliau jadikan
alasan untuk ada kemungkinan terjadinya perubahan hukum atau perubahan fatwa. Boleh berubah kalau memang syarat dan ketentuannya ada dalam persoalan itu. Kalau tidak, maka jangan coba-coba mengedepankan logika dan akal kita kalau tidak ada alasan-alasan kuat secara syar'i untuk merubah sebuah fatwa. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Itu untuk definisi. Saya kira mudah sekali kita memahami definisi itu. Sekarang kita coba lihat dari sisi pembagian maqasidus syariah. Jadi ulama maqasid membagi-bagi itu maqasidus syariah itu. Dan pembagian itu nanti dilihat dari berbagai sisi. Karena tidak langsung dibagi maqasid terbagi sekian, tidak. Tetapi nanti al-maqasidu min haitsu. Nah, al-maqasidu min haitsu syumuliyatil Islam umpamanya. Ada al-maqasidu min haitsu quwwatil maslahah. Maqasid dilihat dari sisi kekuatan maslahat. Karena maslahat itu bertingkat-tingkat juga dalam kehidupan kita. Ada maslahat yang sifatnya asasi, pokok. Ada maslahat yang di bawah itu, bahkan ada maslahat sekedar penyempurna. Ada lagi pembagian maqasid. Dan ada juga maqasid itu nanti dilihat min haitsul mukallaf. Dilihat dari sisi mukallafnya. Ada maqasid yang berhubungan dengan semua mukallaf, ada maqasid yang hanya berhubungan untuk satu jenis orang saja. Contoh umpamanya, ketika kita bicara tentang kebolehan atau hukum tawaf bagi yang haid. Apakah ini merupakan bersifat mukallaf secara keseluruhan? Tentu tidak. Tentu hanya untuk yang perempuan saja. Karenanya perempuan saja yang mengalami masa haid. Dibolehkan untuk tidak Jumat karena Covid umpamanya. Ini enggak berlaku secara umum karena wanita memang tidak wajib Jumat. Jadi ada pembagian-pembagian yang insyaallah akan kita lihat. Cuma waktu Isya sudah masuk, kita akan sholat Isya dulu. Dan insyaallah nanti setelah Isya kita sambung dengan, kalau ingin disambung sedikit materi kita sambung, kalau enggak nanti akan bertanya jawab insyaallah. Seandainya ada hal-hal yang banyak untuk dipertanyakan, mungkin kita bisa cepatkan waktu untuk bertanya jawab. Terima kasih. Kita tutup sementara dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.